Halo semua, selamat datang kembali di vlog harian anak kampung. Vlog yang memediakan kesibukan aku sehari-hari di kampung ya teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pagi ini aku nyalain api dulu teman-teman di tungku sederhana ini. Aku mau bikin sarapan dulu sebelum beraktivitas. Nah ini aku lagi berada di bawah kaki Gunung Batu ini, tepatnya di Kecamatan Sitio-Tio Hilir ya teman-teman ya. Jadi desa ini sangat terbelakang. Nah di sini ada farm punya abang sepupu aku teman-teman. Nah jadi aku kembali ke sini seperti video-video sebelumnya. Aku disuruh untuk mengurus sementara waktu. Nah karena beliau hendak keluar kota teman-teman. Wah, lihat teman-teman, di sana azolla yang pernah kita review, azolanya sudah tumbuh subur sangat banyak teman-teman ya. Jadi azolla salah satu pakan alternatif di farm ini teman-teman. Nah, ini aku menyiapkan api dulu di tungkunya teman-teman. Aku mau bikin sarapan teman-teman. Tapi di sini aku kaget banget teman-teman, tiba-tiba apinya menyambar cukup besar ya teman-teman ya. Jadi karena aku menggunakan sedikit bensin untuk nyalakan api, jadi apinya merambat lah. Ini aku jarang air dulu, aku rencana mau bikin kopi dan juga masak sedikit sarapan untuk aku makan pagi ini teman-teman. Nah, jadi sebelum beraktivitas kita isi perut dulu biar ada tenaga. Jujur kalau di desa pedalaman ini apa-apa serba sulit ya teman-teman. Untuk jenis kopi saja teman-teman yang ada hanya kopi hitam seperti ini. Mereknya kopi Sipirok serbuk seperti ini. Jangan harap ada kopi Cino ataupun cappuccino luwak segala macam, tidak ada di sini ya teman-teman. Ini pun kopi hitam ini aku beli ketika perjalanan menuju farm ini. Kalau bukan karena farm ini milik daripada abang sepupu aku, beneran aku nggak bakalan mau kesini deh teman-teman, sumpah. Oke teman-teman, air sudah mateng, langsung kita seduh kopi yang saya buat tadi teman-teman. Nah jadi kopi hitamnya langsung diseduh seperti ini. Jadi aku mau sarapan dulu dengan kopi hitam seperti ini. Kalian kira-kira penasaran nggak aku sarapan apa di desa pedalaman terpencil ini? Yuk mari kita sarapan sama-sama dan kalian lihat apa yang aku makan hari ini teman-teman. Oke teman-teman, mari sarapan. Nah jadi pagi ini aku sarapan dulu dengan 3 butir telur ayam kampung teman-teman. Jangan kalian harapkan kopi hitamku ditemani goreng panas ataupun pisang goreng hangat, apalagi ketan teman-teman. Nggak mungkin ya teman-teman. Di desa pedalaman ini mana ada yang seperti itu teman-teman. Jadi aku sarapan 3 butir telur rebus yang aku rebus dengan secangkir kopi teman-teman. Alhamdulillah tetap bersyukur masih bisa sarapan ya teman-teman ya. Jadi untuk sementara harus sakit-sakit dulu teman-teman. Ini sebenarnya salah aku teman-teman, karena mau berangkat ke sini aku nggak belanja persiapan. Yang aku awalnya kira cuman beberapa hari, ternyata aku di sini sudah berhari-hari teman-teman. Udah mau 5 hari, udah jelang mau seminggu lah teman-teman. Mari ngopi teman-teman. Nah jadi sarapan pagi ini secangkir kopi dan 3 butir telur ya. Tetap bersyukur ya teman-teman. Nah jadi untuk sementara seperti ini dulu sarapannya sebelum aku belanja ke desa ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah sarapan aku lanjut beraktivitas dengan membuka semua terpal di kandang pembesaran ini teman-teman. Nah jadi ini kandang pembesaran kami, kurang lebihnya ukurannya 12 kali 6 meter teman-teman. Nah bisa menampung kurang lebih 10.000 ayam kampung. Nah jadi terpalnya ini bisa aku buka biar udara di luar ataupun di dalam itu terjadi sirkulasi. Nah udara di dalam kandang bisa keluar, karena udara di dalam kandang itu teman-teman sudah bercampur dengan gas daripada amonia ataupun gas kotoran. Jadi kalau kita biarkan tertutup cukup lama, nanti ayam akan menjadi sakit teman-teman. Nah jadi ini kita buka setiap pagi biar matahari dan juga udaranya bisa masuk ke dalam. Oke teman-teman, ini lanjut buka terpal bagian samping dan juga nanti aku lanjut bagian belakang teman-teman. Nah jadi setelah terpal terbuka nanti langsung kita kasih makan ayamnya. Nah jadi kalian penasaran nggak kira-kira ayam sebanyak kurang lebihnya 1000-an ekor ini kami kasih pakan pakai apa teman-teman? Tentunya ayam-ayam yang kami pelihara di sini menggunakan pakan organik. Oke teman-teman, lanjut setelah terpal dibuka aku mau ngasih makan ayam dulu teman-teman. Nah jadi sebelum dikasih makan pakannya aku timbang terlebih dahulu teman-teman. Tujuannya agar kita mengetahui berapa banyak konsumsi pakan pada setiap ayam, dan juga nanti untuk hasil dari pertumbuhan daging daripada ayam juga kita nanti bisa lihat teman-teman. Nah jadi dengan begitu kita bisa memastikan mana ayam yang bagus, mana ayam yang jelek. Dan juga nanti setelah kita berikan pakan dengan timbangan-timbangan tertentu, nanti ayam-ayamnya itu teman-teman bertumbuh dengan baik dan juga serentak seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, untuk pakan yang kami berikan pada ayam kampung yang ada di sini, kami relatif menggunakan pakan racikan ataupun pakan adukan teman-teman. Nah jadi pakan adukan yang kami berikan itu sudah kami ditakar dan sudah kami hitung kandungan proteinnya.
Berikut ini bahan-bahannya. Pertama kami memberikan kulit ari kedelai teman-teman, kemudian dedak bekatul juga kami berikan. Nah jadi untuk pembuatan pakannya itu kami sudah hitung berapa kadar ataupun kandungan proteinnya. Selanjutnya kami memberikan tepung ikan dan juga tepung jagung sesuai takaran dan juga kebutuhan ayam. Nah jadi untuk memastikan keseimbangan protein sebelum diracik, kami sudah menghitung terlebih dahulu berapa kandungan protein pada setiap konsum ataupun bahan pada pakan tersebut. Nah ini dia teman-teman, bahan-bahannya sudah saya katakan tadi, langsung akan kita aduk. Nah jadi proses pengadukannya kami masih manual ya teman-teman ya. Jadi ya sedikit berusaha lah, sedikit mengeluarkan tenaga lah teman-teman. Tidak apa-apa teman-teman, namanya juga usaha ya. Nah jadi ini dia hasilnya setelah teraduk, sangat rapi dan sangat bagus teman-teman. Selanjutnya pakan ini siap diberikan kepada ayam indukan ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, indukan ayam kampung yang kami pelihara di sini, kurang lebihnya sekitar 350 ekor. Semua ini lagi produksi teman-teman. Jadi masa proses lagi bertelur. Nah jadi untuk pakannya itu kami berikan 2 kali 1 hari, pagi di jam 8, sore di jam 4. Beginilah suasana pagi hari di farm ini teman-teman. Ketika pemberian pakan pada indukan ayam yang kami pelihara terlihat tidak begitu agresif, karena memang makan daripada ayam itu sendiri sudah terjadwal dan mereka tidak pernah mengalami yang namanya keterlambatan makan ataupun sampai ayam itu benar-benar kelaparan. Nah jadi ayam-ayam di sini tidak agresif seperti ayam pada umumnya, karena memang di sini ayam-ayam ini terawat sehingga dari segi postur daging, hasil telur, produksi anakan dan DOC semua itu terjamin teman-teman. Oleh sebab itu kalau beternak ayam itu sebenarnya kita hanya perlu menekuni dan juga memahami seperti apa sih keinginan ayam itu sendiri. Nah lihatlah teman-teman, ayam-ayam di sini terlihat itu tidak berisik dan juga tidak tidak terbang ke sana kemari gitu, nggak berebutan kalau masalah makan. Tinggal kita sediakan, mereka sudah ngantri dan juga rapi seperti ini teman-teman. Nah di sini juga ada beberapa indukan yang kami intensifkan atau dikurung di kandang. Itu biasanya induk-indukan calon materi persilangan yang sudah kami siapkan untuk mencetak DOC unggul, khusus untuk kami kembangkan atau kami jadikan materi persilangan teman-teman. Jadi tidak diumbar seperti ayam indukan lainnya. Jadi agak dibedakan atau lebih tepatnya kami intensifkan agar tidak bercampur ataupun berbaur dengan ayam-ayam yang tidak diinginkan seperti ayam di bawah ini teman-teman. Nah jadi istilahnya ayam dikurung ini ayam-ayam unggul gitulah. Oke teman-teman, setelah selesai memberikan makan pada indukan ayam kampung yang kita pelihara di sini, selanjutnya aku akan memberikan ayam pembesarannya untuk makan teman-teman. Jadi untuk pakan pembesarannya itu hampir sama dengan pakan indukan, yang membedakan komposisi racikannya berbeda sedikit takarannya. Hanya di takarannya teman-teman perbedaannya ya. Tidak lupa aku juga menyiapkan air minum untuk ayam indukan ini teman-teman. Ini aku menggunakan air putih biasa. Kalau untuk air vitamin biasanya kami berikan di sore hari agar hasilnya lebih maksimal dan dapat diserap dengan baik oleh ayam teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya aku akan menyiapkan pakan untuk ayam pembesaran. Nah jadi untuk ayam pembesaran di usia 1 bulan sampai dia 3 bulan memasuki masa panen, pakannya itu tetap sama teman-teman ya. Sama-sama pakan racikan, sama-sama pakan alternatif, bahannya pun sama. Yang membedakan hanya saja cara pemberian dan metode pemberiannya saja. Tidak ada bedanya dengan pakan indukan ya teman-teman ya, sama-sama pakan alternatif, pakan racikan atau pakan adukan juga. Yang membedakan di sini adalah kapasitas banyaknya teman-teman. Jadi di sini untuk pakan dari pembesaran lebih banyak daripada pakan indukan. Lagipun untuk pakan pembesaran kami lebih menekankan membanyakkan kandungan protein hewan dan juga lemak agar daging yang dihasilkan pada ayam juga lebih bagus. Kemudian pemberian pakan pada pembesaran kami cenderung memberikan pakan dengan tipe basah seperti ini teman-teman. Selanjutnya kami menambahkan M4 agar proses penyerapan protein pada pakan lebih maksimal dan juga ayam cepat besar.
Pakan selesai disiapkan, langsung saja aku berikan kepada ayam pembesaran teman-teman. Nah, jadi pakan dengan tipe basah seperti ini cenderung lebih cepat atau lebih mudah dicerna ayam, sehingga pertumbuhan ayam lebih maksimal. Nah, jadi masa panen juga cepat kalau kita menggunakan pakan seperti ini. Kekurangannya kalau kita membuat pakan basah seperti ini, janganlah berlebihan dalam pembuatan pakan. Karena kalau pakan basah tidak habis dengan ayam, pakan tersebut akan mengandung bakteri. Nah, bakteri ini nanti bisa menyebabkan ayam terserang wabah ataupun penyakit. Nah, pakan seperti ini sudah kami berikan kepada ayam selama bertahun-tahun teman-teman, sesuai dari anjuran yang diberikan oleh abang sepupu saya teman-teman. Nah, jadi alhamdulillah belum ada masalah apalagi kendala selama kami menggunakan pakan basah seperti ini. Yang pernah menjadi kendala adalah ayam kami mengalami kegemukan. Itu terjadi pada kasus indukan. Nah, jadi kami baru menyadari ternyata kalau untuk ayam indukan itu tidak boleh menggunakan pakan basah teman-teman. Nah, jadi kalau pakan basah diberikan kepada indukan itu akan sangat lahap makannya sehingga mengalami obesitas ataupun kegemukan pada indukan. Kalau indukan kegemukan, produksi telurnya akan terganggu teman-teman. Yang biasanya normal dia bertelur 2, kalau sudah kegemukan bisa sama sekali tidak bertelur atau hanya menghasilkan 1 butir telur saja per harinya. Jelas kita rugi dengan biaya pakan yang kita keluarkan dengan perbandingan hasil telur yang dihasilkan. Itu yang menyebabkan kami rugi. Oleh sebab itu, pakan di indukan kami memberikan tipe kering, tetapi pakan di pembesaran kami berikan tipe basah. Nah, jadi ada tumpang tindih atau timbal baliknya teman-teman. Maka dari itu kami belum pernah mengalami masalah ataupun problem dengan pemberian pakan basah kepada ayam pembesaran. Nah, semoga kalian juga nanti mencoba dan mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses pertumbuhan ayam. Nah, sehari-hari saya seperti inilah teman-teman ya. Kalau abang sepupu saya tidak di farm atau tidak di kandang, nah jadi saya yang menggantikan untuk sementara. Ini dia teman-teman, sudah selesai ayam-ayamnya diberikan makan. Ayam-ayam terlihat lahap dengan pakan yang kami berikan. Nah, bukan tanpa alasan untuk pemberian pakan basah memang perlu dibiasakan teman-teman, agar ayam suka dengan pakan tersebut. Kalau misalkan ayam diberikan pakan basah di awal, tentunya pada akhirnya mereka akan tetap makan. Tapi kalau sempat kita berikan pakan kering kemudian beralih ke pakan basah, itu butuh adaptasi yang cukup lama ya teman-teman ya. Sabar-sabarlah kalau kalian pengen mencoba metodenya. Oke, selanjutnya aku memberikan pakan pada ayam pembesaran usia 1 bulan ya teman-teman ya. Jadi ini kandang brooding kami seperti inilah modelnya teman-teman. Nah, jadi di sini biasanya ayam usia 1 hari sampai 1 bulan. Untuk pakan yang kami berikan sama, masih tipe basah pakan, komposisi juga sama. Yang membedakan di sini takarannya saja teman-teman. Jumlahnya itu menyesuaikan sesuai umur ayam dan juga banyaknya setiap ayam per kandangnya itu teman-teman. Nah, jadi di sini saya memberikan pakan itu menyesuaikan banyak ayam, usia ayam, dan juga kebutuhan daripada protein pada setiap ayam yang dibutuhkan. Oke teman-teman, saya yakin banyak dari kalian yang bingung dan bertanya-tanya, untuk DOC kan tidak akan mungkin diberikan pakan basah. Untuk menyikapi hal tersebut teman-teman, kami memberikan pakan serbuk dulu untuk usia 1 hari sampai DOC berusia 2 minggu. Pakan serbuknya tipe Pur 311. Nah, itu bisa kalian berikan kepada ayam DOC sampai mereka berusia 2 minggu. Tentunya setelah memasuki usia 2 minggu, kita rubah pola pemberian pakannya. Pakan serbuknya kita berikan sedikit air agar mereka mulai mengenal namanya tipe pakan basah. Nah, nanti setelah memasuki 3 minggu, kami sudah memberikan pakan racikan dengan tipe basah full seperti untuk pembesaran tadi teman-teman. Sehingga proses transisi daripada pemberian pakan kering ke basah terjadi. Jangan spontan kita ganti teman-teman. Kalau spontan kita ganti, nanti ayam tersebut tidak akan mau makan, yang mengakibatkan turunnya bobot ayam tersebut. Apalagi pada masa DOC, kita harus hati-hati dalam merawatnya. Karena masa DOC adalah masa keemasannya. Kalau misalkan masa keemasannya ini gagal kita merawatnya dengan baik, tentunya bobot yang dicapai nanti pada usia maksimalnya juga akan buruk teman-teman. Nah, seperti itulah kami menyiasatinya teman-teman. Nah, ini ayam-ayamnya sudah selesai kami berikan makan. Ini dia hasilnya. Ayam-ayam lahap dengan pakan tipe basah. Pakan yang kami berikan juga teman-teman sama seperti pembesaran tadi di awal ya teman-teman ya. Tidak ada perubahan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini pakannya tetap sama.